Tahu nggak kenapa kita kali ini podcastnya temanya begonya laut? Ini Kenapa? ini nih mau ngasih tahu temen-temen bahwa narkoba itu Nggak ada nyamu-nyamunya antara laut sama narkoba. ya narkoba kan ngasih efek halusinasi tujuannya buat tenang gitu kan. Kayak ada efek yang bikin seneng gitu. Nggak, narkoba, ya benar, narkoba itu bikin happy, tapi kalau barang satunya itu bikin slow. Gitu. Barang satunya nih apa nih? Barang siapa? Oh, oke. Oh gitu ya. Nah, gue tuh mau ngasih tunjuk kalau buat temen-temen yang mungkin ada konsumsi narkoba ya, itu tuh lu harus lihat bahwa alam Indonesia itu seindah ini gitu. Jadi lu kalau mau healing itu nggak harus ke narkoba gitu. Nih, kayak laut kita nih. Kenapa sih? Enggak, lu tuh langsung ke inti gitu loh. Kalau yang pakai narkoba, nggak ada. Kita belum ngomongin narkoba, kita belum ngomongin gimana anak muda itu bisa kenal sama narkoba atau gimana cara mereka biar ke alam terbuka kayak gini. Lu tiba-tiba Oke, buat yang udah lelah pakai mulai. narkoba, lu harus lihat. Gua Masa kan gua kan tiba-tiba langsung orang ini orang apa? orang nggak lihat. Oh ya, Oke, biasa anak coba TikTok coba 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 teman-teman. coba. Oke, kita ulang dari awal. Jadi teman-teman, sekarang kami berada di salah satu laut yang udah sering kami datengin. Kayaknya udah satu video yang gue upload di tempat ini. Karena video satunya tuh terlalu panjang dan gak penting. Iya ya. Jadi gue sebenarnya cukup seneng ketika kita diberi kesempatan untuk hidup di sini. Kita Hmm. dihidup bukan di kota besar yang ramai gitu, yang banyak pergaulan bebas. Anak-anak mudanya tuh banyak yang udah mulai kenal Itu sama mic lu jangan jauhan nanti nggak masuk. sama ini, sama apa namanya, Barang-barang sama, terlarang gitu. ya kayak yang gampang lah, kayak rokok gampang masuk, Iya. alkohol, apalagi barang-barang yang ilegal gitu ya, narkoba. Oh iya. Sama satu lagi yang paling penting kayaknya pergaulan bebas itu. Oh iya sih. Ya pergaulan bebas itu yang Bahkan eh, mm, di tempat gue ya Rap, mm, itu Pemdanya ke kejarinya, mm. habis itu polsek dan tempat maksiat deketan semua, Oh, ngumpul jadi satu wilayah gitu. oke, ini topik menarik sih. Lu setuju nggak ada tempat kayak gitu? Enggak. Ini konteksnya ini ya, apa namanya, Apa? nama areanya atau apa namanya, kampung, Paris Paris ya Paris. kampung yang jual benda hidup lah. Oh, Ya, Blackjack Blackjack. ya tempat, ya itulah. Ntar gue coba cari ini ya. Tempat prostitusi Ya. gitu. Nah, lu setuju nggak ada tempat kayak gitu? Gini, gua ada ungkapan yang menarik Hmm. dari dari apa ya itu ya, lupa gua. Intinya tuh dari bapak-bapak yang mungkin pernah ke situ dan Oke. disinyalir sering ke situ. Ah. Jadi beliau pernah bilang gini, nanti kalau itu dibubarin, Hmm. itu kan nutup kejahatannya. Oke. Bahkan lebih seremnya lagi itu mindahin gitu. Hmm. Mindahin yang awalnya mungkin tersentral di situ, Ya. takutnya nanti kumpulnya kumpul kebo di tempat-tempat yang mungkin jauh lebih berbahaya gitu. Kalau itu kan udah jadi industri itu kan. Ya. Nah, takutnya kalau itu dibubarin di situ nanti bakal industrinya masih ada, cuman tempatnya jauh lebih serem gitu. Nah, cuman kalau gua jujur gua nggak setuju. Hmm. Bagaimanapun orang bilang bahwa kejahatan itu nggak bisa hilang dari muka bumi ini, Ah. tapi gue tetap nggak setuju gitu. Ya kalau mau dipindahin ya silakan gitu, tapi kalau bisa ya hargain lah, itu kan ada pemdanya, ada kejari, ada polres apa polseknya juga gitu, paling nggak ya menghormati lah hukum-hukum di situ gitu, dengan Hmm. ada di situ, karena kan dengan ada tempat kayak gitu ya nggak menutup kemungkinan adanya kejahatan yang lainnya gitu. Hmm. Emang sih tempat-tempat kayak gitu tuh sebenarnya kalau gua
Gue malah setuju tempat-tempat ada tempat kayak gitu. Bener kata si bapak-bapak yang identitasnya belum kita ketahui sampai sekarang. Hmm. Bener maksud maksud gue ketika kita kita memang secara konteks tempat itu seharusnya ada atau enggak, menurut gue enggak. Tapi jika pun ada untuk dibubarin atau dipindah tempatkan itu susahnya satu, cuman kontrol. Iya Karena sih. misalkan tempat-tempat kayak gitu tuh harus adanya kontrol dari dinas sosial sama kesehatan menurut gua. Sosialnya dari mana? Ketika mereka datang, kita lihat nih batas-batas usianya itu udah cukup rela belum untuk Iya, maksudnya dilakukan udah sesuatu bisa seperti itu. ngambil keputusan secara mandiri dan berakal lah Ya. gitu. Nah, satunya lagi kesehatannya maksud gua tuh kayak ya penyakit seksual menular gitu. Takutnya kalau kita pindahin ke tempat yang kita nggak tahu di mana mereka kan, Iya. itu bakal jadi tempat sarang HIV berjamur gitu, maksudnya kemana-mana. Itu yang bikin ribet. Ya, terus tapi ya Rap, Hmm. kalau seandainya itu masih ada tempat itu, atau maksudnya kayak Hmm. masih berdiri di lingkungan-lingkungan yang Oke. masyarakat Hmm. itu nggak menutup kemungkinan bakal ada peredaran narkoboy. Iya, semua kejahatan tuh kan kayak gitu. Semuanya itu berakar, awalnya tuh berakar, terus mulai nih muncul-muncul cabang-cabangnya. Batangnya udah kokoh berdiri, tinggal isi-isi buah-buahnya aja kita macam-macamin. Ya takutnya nanti pohonnya itu udah gede, tumbang, kena Nggak, warga emang sekitar emang efeknya. kenapa dari tadi tuh lu selalu nyinggol tentang narkoba. Emang emang apa? Menurut gua sendiri, kita gua nggak tahu sekitar yang lainnya. Ya. Maksudnya gua, selama ini gua kenal sama orang, sejauhnya dia pergaulan tuh ya cukup jauh ya kalau gue pikirin. Ya, cukup jauh ya. Jauh. Ya pokoknya nggak nyentuh sampai narkoba lah. Anggap aja Ya. narkoba tuh ultimate-nya lah. Selain musrik ya, selain musrik. Oke lah. Diralat ya, Ya, kayak pejabat ya. menurut gua tuh apa gitu. Maksud gua tuh lu kenapa sangat fokus ke situ? Emangnya ada apa? Gini, karena kalau gue lihat dari grafik teman-teman gue sendiri ya, Hmm. gue hampir bisa bilang nggak ada teman-teman gue yang nyentuh narkoba. Terus? Justru generasi di atas kita yang sering nyentuh narkoba. Nah, Oke. justru yang gue takutin itu karena generasi kita nih nggak tertarik mungkin ya sama Hmm. narkoba. Dengan adanya itu, mungkin lambat tahun bakal jadi tertarik. Paham nggak? Aneh pernyataan lu tuh jadi aneh gitu. Gini Ketika loh, orang udah lama gak tertarik tiba-tiba tertarik karena gini. Kan sadar nih, lu lu inget gak sih ini yang beribahasa yang kalau lu temenan sama penjual parfum, oke. lu bakal apa namanya? Bakal ikutan wangi gitu kan. Hmm. Tapi lu kalau jalan ikut orang jualan ikan, lu pasti bakal bisa ketularan bau ikan gitu. Tapi lu dapet ikan. Ya, lu dapet narkoba juga. Iya, kalau kita ketemuan sama orang itu, tapi kan di sekitar kita aja nggak ada. Ya, Justru ini kan tempat ini di sekitar kita. sekitar lu mungkin, gua nggak tahu. Ya, kayak kita gua. Nah, terus? Itu yang gua takutin. Karena gini ya, kalau gua lihat dari grafiknya aja ya, mungkin kalau narkoba belum. Hmm. Tapi kayak seks bebas itu udah mulai. Bahkan disinyalir beberapa orang daerah itu yang di bawah umur bahkan ya, Orang ngerti laki-lakinya, siapa? maksudnya kayak warga situlah, warga kampung gua lah gitu, yang disinyalir di bawah umur itu ada main ke dalam. Main ke dalam. Maksudnya itu dia tuh kayak main ke tempat itulah, ke zona itu. Karena Oh. kan dia tuh di belakang di gang gitulah. Jadi yang Ah. gue bisa bilang main ke dalam gitu. Nah, makanya gue bener-bener berusaha concern banget sama topik ini gitu. Lo Nah, takutnya generasi yang seumuran kita gitu, atau generasi selanjutnya malah kecemplurnya kejauhan. iya itu takutnya kejauhan. Ah. Kalau seks bebas itu kan mohon maaf ya. Mungkin kalau mau ngelakuinnya nampak lah kalau menurut itu kan. Enggak lah. Ya lu masuk di gang itu khususnya tuh. Karena
minim banget lu ngapain sih main ke situ gitu. Kan lu nggak harus ke gang itu. Bisa aja yang gang itu ke yang keluar. Iya sih, maksudnya transaksi itu di dalam itu Ya, ada kemungkinan. Habis itu Rap, eh kalau narkoba ini kan kecil banget potensinya. kecilongan. Maksudnya potensi ketahuannya gitu transaksinya. Bisa jadi mungkin bandarnya di situ gitu. Oke. Karena kan mungkin yang lo bilang itu dilindungi sama pejabat-pejabat kan, dilindungi sama aparat ataupun dinas terkait kan. Karena kan mungkin mereka berpikir itu adalah tempat seks bebas doang gitu. Enggak, itu bukan tempat seks bebas, itu tempat prostitusi. Seks bebas sama itu beda. Beda. Seks bebas tuh lu punya temen, temen lu itu suka main sama temennya temen gitu. Oh, Itu bebas. Tapi kalau itu prostitusi, itu mereka memang transaksi. menjajahkan gitu. Bang, mau bang? Apa itu tadi yang lo bilang juga termasuk menjajal apa menjajah Ah, menjajah masa menjajah sih kayak apaan? ngejualin gitu ya Menjajahkan. nggak sama emangnya Enggak, konteksnya beda, beda. nggak ada transaksinya di situ. Enggak. Itu sama-sama, ya udahlah kita sama-sama tahu. Oke, atau dasar Seks, sama-sama suka gitu. ya seks bebas tuh sebenarnya bisa bisa juga sih dikategorikan dalam itu. Maksudnya seks bebas gitu. Nah, kan Itu maksud gua. iya. Seks bebas tuh dalam konteks tidak menikah. Kan Hmm. seks bebas juga. Jadi Nah, apa? ini apa sih pelit-pelit ini anak kecil itu ya. Iya. Nah abis itu ya kalau terkait tentang narkoba ini Rap ya, Ah, gue tuh kan bisa bilang bahwa generasi kita tuh salah satu generasi yang mungkin jarang banget nyentuh itu. Kan lu bilang lu nggak ada nih teman-teman lu yang ketangkep ataupun gimana ya kan terkait kasus itu. Sama temen gue juga sejauh ini belum ada gitu. terus Nah, kalaupun maksud gue tuh ada pikiran ke sana, tapi kita mau ngerucutin ini dulu nih. Apa sih tujuan orang pakai narkoba gitu? oke. Gua Ya menurut lo? ya orang-orang narkoba tuh itu tempat pelarian pastinya. Banyak banyak orang yang secara emosionalnya nggak dapat satu rasa itu rasa kasih sayang gitu. Atau dia nggak punya rasa kebahagiaan lain sehingga dia mencoba ke hal sana. Karena itu kan kata-kata dokter-dokter gitu katanya barang-barang itu tuh bikin kita halusinasi, entah itu bikin happy, entah bikin kita sedih atau bikin kita jadi kayak santai. Kan banyak banyak jenisnya tuh. Hmm, Ada yang bikin jadi semangat kerja, ada yang bikin kita kayak ya udahlah santai aja gitu. Itu kayak jenis-jenis daun-daunan gitu. ada gitu. Ada juga pil-pil yang bikin kita ngantuk tuh ada. Itu sebenarnya narkoba skala kecil, obat tidur tuh skala kecil sebenarnya. Cuman karena Oke. digunakan dalam attends apa sih Katanya kedokteran. paracetamol juga termasuk juga ya sebenarnya. Nah, paracetamol tuh gue suka. Gue walaupun dalam badan gue agak anget dikit, gue langsung minum paracetamol gitu. Padahal gue tau nggak ngaruh apa-apa ke badan gue. Kayak langsung kayak segenggamnya teman. Nanti kita cari obatnya. Tapi gue cukupnya sebenarnya cukup bingung gitu. Kenapa topik ini yang lu ajak gue ngomong tentang topik ini? Karena gue nggak punya itu. Terus gue ngerti kayaknya arah yang pengen lu sampein daerah mana gitu kan. Kenapa itu terjadi? Gue tahu nih arahnya mulai kemana. Ya, Cuman kalau kita bawa nama Gen Z itu kayaknya nggak relevan jadinya. Karena siapa sekarang? ya kan. Nah, berarti ya ya udah mau ngasih tahu aja intinya tuh apa ya? Kenapa sih orang-orang itu milih buat ambil ambil risiko buat pakai narkoba gitu? Itu ngapain gitu? Angin kenangan. Oh, Kira ngebong lu, enggak? lu kalau inget gak sih di waktu lu SD mungkin ya? Hmm. Gua kalau bilang inget tuh ada orang yang pakai Ibon. Nah, Lu pernah gak ketemu temen lu yang pakai Ibon? di jalan. Enggak Ya, temen gua, di jalan aja ketemu orang, iPhone. seumuran. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih tua, ada yang seumuran juga ada. Karena kan iPhone tuh gua nggak tahu ya, tapi dari sini mungkin dikit.
Tapi kalau di Palembang tuh cukup banyak orang-orang Iya. yang iya, cukup banyak di jalan-jalan gue ketemuin gitu. Dan gue baru tahu ternyata gue kira dulu ya, orang Ngaibon tuh cuman inilah, ini nggak botolnya ya. Gue kira Iya. tuh cuman dihirup gitu loh. Heeh. Ternyata mereka tuh ambil dimakan, ada yang dicolekin di hidungnya bener-bener se ekstrim itu gue baru tahu gitu. Bisa. Gue kira ternyata mereka tuh segitunya. Ih, gua inget dulu SD tuh ada kasus juga, Rap. Dia ini nih ngaibon gitu, terus lanjut ngalir ke paru-paru. Oh, nggak lengket di saluran dulu, langsung ke paru-paru. Iya, Atau dia menguap ya, menguap dulu dari lab mungkin menguap nggak tahu gua. ke pernapasan baru gitu. Ngaibon ini modelnya kayak ini gak Lem sih? lem pipa. Iya, maksudnya kayak agak teksturnya kayak styrofoam diisi bensin itu gak sih? Nggak tahu, gue nggak pernah coba. Juga gak pernah juga. Makanya gue menerka-nerka gitu. Tapi lu tau Aibon kan? Ya Tahu. udah nggak usah diibaratkan. Iya, Aibon tuh yang ini loh, yang kayak gini. ya yang sampai satu berapa? Segini ya. Sampai berapa miliar tuh? Iya. Yang Iya, iya. Di DKI ya. Pesawat, pesawat, nah pesawat. ini ya katanya ini bukan apa namanya? Bukan bekas dia lewat, Apa tuh? tapi Pemberkas. Arthur yang dikeluarin Oh iya. katanya. Jadi ini bukan awan itu. Nggak ada yang bisa lihat kan? Bisa nggak ya? Nggak nyampe, Oh ya, nggak nyampe. intinya garis Kayak putih pesawat itu. ya. Tapi kalau tentang Arthur yang dibuang di atas tuh ada sih beritanya. Kalau Kayak nggak satu hal yang sekarang gue pengen tunggu. apa? Tebak. Bahasa nggak sih? Iya bahasa, cuman kan bagus ya. Bagus. Gue dari tadi mikirin itu doang. Tapi Mikirin gue video. mau ngasih ngasih lu tentang pertanyaan kenapa sih kira-kira Gen Z itu agak kurang tertarik sama narkoba gitu. Bagus. Gak usah kenapa mereka nggak tertarik. Kira-kira apa yang jadi pergeseran pola pola apa pola budaya mereka ini sebelumnya tuh. Ini kalau menurut gue adalah generasi kita ini generasi yang secara seluruh generasi yang terdidiknya paling bagus menurut gua Gen Z. ya, karena kita masuk ke pembelajaran internasional. Maksud gua adalah ketika kita sekolah kita udah tahu apa namanya, dunia luar negeri segala macamnya itu masuk ke dunia kita. Jadi informasinya cepat ke kita cepat tahu apa aja yang bisa terjadi kalau kita menggunakan barang itu. Iya. Terus banyak juga apa namanya, contoh-contoh orang yang pernah menggunakan itu apa yang terjadi. Ya akses internet, akses beritanya lebih cepat gitu. Iya. Sama ini yang paling penting. Gara-gara 86. Menurut gua generasi kita banyak yang enggak maksudnya keluar rumah di jalan kayak di 86 tuh udah jarang gara-gara itu. Ada berita ketangkep sabung ayam, orang yang narkoba, ada yang bawa estansi pas balap liar gitu-gitu kan. Kayaknya orang nggak tertarik semenjak itu. Karena nyata gitu, polisinya itu nyata. Walaupun direkam juga ya. Tapi Iya. nyata kerjanya itu nyata. Ada kamera gitu. Iya. Iki uyah loh pak. Iya, ingat. Biar keren-kerenan gitu kan. Tapi kalau alasan spesifik yang lain nih terkait seandainya, oh iya Gen Z ini sebenarnya ada budaya baru terkait cara ngalihin suntuknya, Oh gabutnya gitu. ada. Apa tuh? Generasi kita nih banyak yang wibu. Jadi kalau untuk ngehalu itu nggak perlu tuh pakai narkoba gitu. Pak disuntik dulu atau minum nggak perlu. Yang penting punya waifu, Iya langsung make waifu ya, action gitu. waifu ya. Ya wadah waifu gitu. Ada yang suka banget gitu sama, ada yang bikin bantal kan, Iya, iya. nikah sama bantalnya. Gua pikir tadi lu mikir, ya karena sekarang lebih suka nongkrong warung kopi gitu, Oh, enggak, up cafe shop gitu, atau lebih suka enggak, naik gunung, healing. gua nggak bisa berbicara ketika gua nggak ngelakuinnya. Lu Iya, nih bilang nongkrong di kafe, emang lu pernah? Enggak, gua jujur, gua iya kan? gua tuh bingung kalau ke kafe itu ya, gua pesan apa gitu.
Oh, lu pesen bingung itu. Gua bingungnya adalah ketika minuman dan makanan gua udah habis. Gua harus ngapain? Dan gue tipe minum cepat. Iya sama. Jadi apakah gue pesan lagi gitu? Dan harganya nggak sesuai budget kita aja. Gue lebih suka ke warung kopi pinggir jalan yang benar-benar warung gitu. Yang warung bukan brandingnya warung. Benar-benar warung kopi pinggir jalan, mesen Indomie gitu. Udah. Gen Z itu juga kalau terkait narkoba tadi menurut gua nggak bakal kena. Karena kita tuh terlalu sibuk. Iya, kita tuh kan biaya hidup kita nih salahnya nih angkanya 5, tapi pendapatan kita tuh cuma 2 gitu. Hmm. Jadi kita lebih banyak ngejar minusnya gitu. Terus kan narkoba itu cukup mahal ya. Dan susah juga buat nyarinya. Iya, nyarinya pasarnya juga susah gitu. Ada tadi ya. Cuman kan mungkin dari 10 orang mungkin cuma 1 2 yang bisa nemu Dari aksesnya. 1.000 orang ada cuma 1 2. Ada. Kalau 10 orang ada 1 2, itu kebanyakan. Lu kalau udah ngeklaim 1000 gue bingung nih. Tapi daripada lu pakai narkoboy, menurut gue ya lebih baik lu makan durian. Iyalah. Meskipun harganya juga mahal durian sekarang tuh. Ya mungkin ya kita nggak bisa menjelaskan apa nikmatnya dari narkoba gitu. Kita bukan mengkampanyekan silakan bernarkoba gitu atau mencoba hal baru untuk kalian tahu gitu. Banyak yang orang bilang kayak coba aja dulu siapa tahu nyaman gitu gitu kan. Banyak yang bilang gitu. Iya, iya. Jadi menurut gua nggak semua hal harus dicoba gitu. Ketika kita tahu konteksnya adalah negatif dan kita tahu itu tidak baik untuk tubuh kita, ya jangan di stop sejak awal. Bukan kita stop ketika kita udah nyoba pertama. Iya. Dan kalau gini, kalau lu setuju nggak sih dengan statement bahwa lu nggak apa-apa nakal nakal aja dulu gitu. Nanti baru tobat. Terus sama satu lagi, nggak apa-apa kok buat nyoba aja gitu. Dengan Gua dua statement itu. gua nggak suka semuanya. Gua nggak suka statement-statement yang mendukung perilaku yang buruk gitu. Beda. Iya dong. Iya benar. Nakal aja dulu, siapa tahu. Apa sih? Nakal aja Ya, dulu. nanti tobatnya Ya, belakangan tahunya gitu. belakangan gitu. Kalau dikasih Tuhan tobat, kalau enggak gimana? Beda. Ya kan? Itu salah satu statement yang sangat bagus buat penutup. Ya udah. Tutup ya tutup. Iya, Gua mah keren gitu sih. aja gitu. Susah banget ya. Kayaknya teman-teman gue lebih sering nongkrong sih, nongkrong aja daripada buat Temen lu siapa? Teman-teman gue suka nih. Temen lu enggak. siapa? Gue punya lah sekir-sekir kecil-kecilan yang meskipun komunikasinya jarang banget gitu. Ya udah. Untuk penutup kita menunggu satu teman Febri aja. Oke. Buat di podcast ini kita cari satu orang temen dia yang bakal mau di frame Hmm, untuk diajak ngobrol. kita usahakan Ya. Di tahun ini lah, gua longgarin. Ini tag-nya bulan 6 sampai akhir tahun. akhir tahun. Oke. Minimal satu aja. Satu aja. Oke. Kita Siap. tunggu lah. Ini baru 20 menit loh. Ya. Tapi memang Kenapa? ini mau dari lagi nih, gue mau gini deh tuh. Pegang pantat gue. Aduh. Ya mungkin pesan lah. Satu pesan, bukan pesan dari lu Apa nih? untuk generasi kita untuk menjauhlah dari hal-hal baru yang negatif. Ada? Kalau gue sih inget ya, harga apa-apa mahal, realistis aja gitu. Hmm. Lu jangan spend pengeluaran lu buat narkoba gitu karena lu tahu kan narkoba itu cukup mehong gitu. Jadi kayaknya agak susah sih kalau misalnya lu bener-bener harus dengan gaji mungil lu itu ngejar narkoba gitu. Iya. Tapi pun kalaupun lu punya gaji yang cukup gede, ya jangan lu spend buat narkoba juga gitu. Gue lebih setuju kalau Gen Z ini nongkrong di warkop dan healing jalan-jalan ke gunung gitu atau ke pantai daripada dia ngelamun terus ngewibu gitu. Yalah. Gua malah lebih seneng kalau generasi sekarang menggunakan waktunya sebaik mungkin, tahu porsinya gitu. Nggak harus semuanya itu berlebihan. Ketika lu punya uang lebih ya setidaknya tabung.
Atau memang uang lu kebanyakan? Rekening gua di bawah. Sedekahin, sedekahin, Rekening sedekahin. gua di bawah kalau kalau rekening apa tuh uang kalian banyak. Ya sih. Tapi apapun yang kita kita kan ini kan kayak pesan untuk orang yang lagi berusaha mencari gitu ya. Tapi buat orang-orang yang udah terjun duluan, ya semoga kalian cepat baik aja lah. Iya sih. Walaupun itu untuk kerja kalian alasannya kalian mungkin kerja di laut gitu kan, Iya. nggak pakai baju siang benderang kayak yang di sana tuh. Nah, Itu salah satu tempat yang kental ya, banget tuh. Itu kalau tes urin kayaknya positif semua tuh hampir. ya positif. Ya, gua nggak nemu positif apa yang bagus. Tapi gue berharap dihapuskan lah. Ya sih, karena itu ngerugiin diri sendiri dan efeknya tuh rusak banget, Rap. Ya, parah. Lu bakal kelihatan lebih tua dan tenaga lu bakal lebih ringkih gitu. Ini ntar ya. Perasaan Iya. gue dari tadi nggak habis-habis ini. Enggak emang gitu. Gua merhatiin kok. Ya kayaknya udah lah. Iya, udah cukup belepotan juga sih. Intinya narkoba itu nggak baik lah. Ya jangan coba-coba lah. Iyalah. Aduh, Jangan nambah-nambah kerjaan orang BNN. iya kasihan BNN.